Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan membagikan sebuah pelajaran dari Alkitab sebagai firman Tuhan dengan judul Benarkah orang Kristen sudah boleh makan babi sesuai dengan anjuran Alkitab? Wah, ini judul yang menarik sekali karena banyak orang yang bilang bahwa orang Kristen itu boleh makan babi. Apa iya Alkitab bilang begitu? Benarkah Alkitab sudah menghalalkan daging babi? Oleh karena itu, mari kita bahas pelajaran ini sesuai dengan fakta Alkitab, sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, bukan apa kata orang. Nah, pelajaran ini saya berikan kepada saudara-saudara yang mau belajar saja tentang kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Kalau seseorang merasa terberkati dengan pelajaran ini, maka saudara silahkan subscribe channel ini, di-like dan juga dibagikan sehingga banyak orang yang terberkati melalui pelajaran-pelajaran Alkitab di channel ini. Baik, kita akan mulai. Benarkah orang Kristen boleh makan babi sesuai dengan anjuran Alkitab? Sebenarnya ini hanya sebuah judul saja. Masih banyak hal-hal yang tidak boleh dimakan oleh orang Kristen sebenarnya berdasarkan Alkitab. Mari kita cari tahu. Cara cari tahunya bagaimana? Yang pertama, begini. Apa sih sebenarnya makanan yang pertama kali Tuhan berikan kepada manusia? Pada waktu manusia itu diciptakan, manusia itu hanya boleh makan biji-bijian dan buah-buahan. Informasi ini tercatat dalam Kejadian 1 ayat 29. Di dalam Kejadian 1 ayat 29 kita dapati bahwa Tuhan memberikan makanan kepada manusia yang pertama itu, yaitu Adam dan Hawa, hanyalah merupakan biji-bijian dan buah-buahan. Inilah makanan yang pertama kali yang manusia boleh makan sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 18, maka makanan manusia itu ditambahkan lagi, yaitu tumbuh-tumbuhan di padang. Apa itu tumbuh-tumbuhan di padang? Tumbuh-tumbuhan di padang ini adalah merupakan sayur-sayuran. Jadi, makanan manusia pertama kali biji-bijian, buah-buahan, dan ditambahkan lagi yaitu sayur-sayuran. Muncul pertanyaan, kalau begitu, kapan Tuhan izinkan manusia makan daging? Untuk pertama kalinya informasi ini kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Ini adalah peristiwa di mana Nuh, ketika Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera kapal besar karena Tuhan akan membinasakan dunia ini dengan air bah. Maka Tuhan memerintahkan Nuh untuk memasukkan binatang-binatang ke dalam bahtera. Yang tercatat di sana ada 7 pasang yang halal dan 1 pasang yang haram. Apa tujuannya? Supaya terpelihara kehidupan binatang-binatang ini. Karena ketika nanti dunia ini dibinasakan dengan air bah, maka binatang-binatang ini sudah masuk ke dalam bahtera dan binatang-binatang ini pun terselamatkan. Nah, kita lihat ada perbedaan yang halal 7 pasang, sementara yang haram hanya 1 pasang saja. Kenapa tidak 7 pasang atau 1 pasang saja? Tentu saja dalam hal ini Allah memiliki tujuan tertentu. Ada maksud tertentu dari Allah kenapa yang haram itu hanya 1 pasang sedangkan yang halal 7 pasang. Nanti kita tahu bahwa setelah Nuh keluar dari bahtera, Nuh mempersembahkan korban, yaitu persembahan binatang yang halal untuk Tuhan. Jadi 7 pasang ini kalau dikurangi nanti atau dipersembahkan tetap masih ada. Tidak langsung habis sehingga punah. Nah, lebih jauh lagi, kenapa 7 pasang yang halal? Karena setelah air bah, Tuhan izinkan Nuh untuk makan daging. Dulu Tuhan tidak mengizinkan manusia makan daging. Kenapa sekarang malah diizinkan? Karena di dalam bahtera, Nuh bersama keluarganya bukan hanya 40 hari saja. Bahkan bukan hanya 150 hari saja. Tetapi setelah kita coba hitung, ternyata ada 1 tahun lebih Nuh bersama dengan keluarganya tinggal di dalam bahtera. Kita bayangkan, di sana makanan seperti
buah-buahan, sayur-sayuran sangat terbatas, bahkan sudah habis. Sehingga Tuhan pun mengizinkan manusia itu makan daging. Tetapi yang boleh dimakan hanyalah makanan yang halal. Nah, informasi selengkapnya tentang binatang yang halal dan haram itu kemudian dicatat di dalam Imamat pasal 11. Kita dapati di sana bahwa ada syarat-syarat tertentu binatang yang halal yang berkaki 4, yaitu syaratnya harus berkuku belah dan memamah biak. Apa saja contohnya binatang yang berkuku belah dan memamah biak? Contohnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Mereka lah contoh binatang yang halal yang mempunyai atau yang memenuhi syarat untuk dimakan, yaitu yang berkuku belah dan memamah biak. Harus memenuhi kriteria ini untuk binatang yang berkaki 4 yang bisa disebut halal dan boleh dimakan. Babi tidak termasuk. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria ini. Anjing juga tidak termasuk karena tidak memenuhi kriteria ini juga. Jadi binatang yang halal yang berkaki 4 yang boleh dimakan harus berkuku belah dan memamah biak. Kemudian yang hidup di air, syarat dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Harus bersisik dan bersirip. Harus lengkap kedua-duanya. Kalau tidak lengkap atau salah satu tidak ada atau hanya salah satu ada, tidak boleh dimakan. Itu artinya haram. Nah, itulah sebabnya kriteria ini atau syarat-syaratnya dituliskan dalam Imamat 11. Meskipun di dalam Kejadian 7 sudah diberitahukan kepada Nuh, meskipun tidak semuanya, tapi sudah tentu ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk memasukkan binatang yang halal dan haram, pasti Tuhan memberitahukan kepada Nuh ciri-ciri binatang halal dan yang haram, yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Tapi tidak dicatat secara terperinci dalam Kejadian 7. Baru kemudian ciri-ciri tersebut dicatat dalam Imamat 11. Dan inilah cara belajar Alkitab. Belajar Alkitab itu kita harus membandingkan ayat satu dengan yang lain, menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Kenapa kita perlu membandingkan atau menghubungkan ayat yang satu dengan yang lainnya? Ya karena dengan membandingkan ayat Alkitab yang satu dengan yang lainnya, maka kita bisa tahu dan bisa paham maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Karena Alkitab itu saling mendukung dan saling terhubung antara satu dengan lainnya. Tapi yang paling penting ialah jangan memenggal atau memotong ayat tersebut dan memaknainya di satu ayat saja. Tetapi untuk memahaminya secara sempurna, kita perlu membaca keseluruhan atau satu pasal supaya kita paham tujuan dari ayat tersebut. Karena di Alkitab juga sering dipakai kata perumpamaan atau ayat Alkitab yang berisikan pengandaian. Ya, makanya babi tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dan ciri-ciri yang tertulis di Alkitab tadi. Tapi banyak yang mengatakan bahwa ayat itu sudah tidak berlaku lagi karena Imamat 11 ini masuk ke dalam hukum upacara. Siapa bilang? Imamat 11 bukan termasuk ke dalam hukum upacara bangsa Israel. Tetapi Imamat 11 masuk ke dalam hukum kesehatan atau kebersihan. Bagi bangsa Israel, hukum upacara itu mengatur tentang ritual-ritual sehubungan dengan korban imam di bait suci. Nah, ini masih berlaku bahkan sampai kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 10, peristiwa di mana Petrus saat itu melihat sebuah penglihatan, yaitu sehelai ikan putih yang turun dari langit dan yang di atasnya ada binatang-binatang berkaki 4. Kemudian ada suara yang mengatakan, "Petrus, ambillah binatang itu, sembelihlah dan makanlah." Kemudian Petrus memperhatikan binatang-binatang itu, dan dia melihat bahwa semua binatang-binatang itu adalah binatang haram untuk dimakan. Makanya dia menjawab Tuhan, "Tuhan, tidak pernah sedikit pun binatang-binatang ini masuk ke dalam tubuhku." Kenapa? Karena memang Petrus percaya tentang Imamat 11. Itulah sebabnya sampai di Kisah 10 pun dia tidak pernah mau makan makanan haram. Bahkan Kisah 10 ini adalah cerita setelah Yesus mati dan bangkit serta terangkat ke surga. Artinya,
Hukum tentang makanan halal dan haram masih tetap berlaku meskipun di sana ada pernyataan apa yang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Tetapi Kisah pasal 10 tidak berbicara soal makanan halal dan haram, tapi ini berbicara soal hubungan sosial. Kalau Anda baca ceritanya lengkap, full satu pasal, maka Anda akan mengerti dan paham bahwa pasal ini tidak ada hubungannya dengan makanan sedikit pun. Mari kita ringkas isi inti dari Kisah Para Rasul 10 ini. Dan untuk lebih pahamnya lagi, nanti Anda bisa baca seluruh pasal tersebut supaya Anda bisa paham dan bandingkan dengan apa yang saya ceritakan atau saya sampaikan di video ini. Di ayat pertama dan di ayat kedua diperkenalkan bahwa ada seorang yang bernama Cornelius, yaitu seorang tentara Italia. Dia adalah orang Romawi, yang artinya dia bukan orang Israel, non-Yahudi. Tetapi meskipun Cornelius bukan orang Yahudi, tetapi di ayat tersebut dia diperkenalkan sebagai orang saleh, karena dia takut akan Tuhan. Oleh karena itu, dia berbuat banyak kebaikan dan melakukan segala perintah Tuhan. Suatu kali malaikat Tuhan datang kepada Cornelius dan berkata, "Cornelius, jangan takut, karena doa dan sedekahmu sudah diterima Tuhan." Pada saat itu juga, malaikat Tuhan menyuruh Cornelius untuk mengutus beberapa anggotanya pergi ke suatu tempat yang bernama Yope. Di Yope ini ada Simon Petrus, salah seorang murid Yesus. Nah, utusan-utusan ini diperintahkan untuk menjemput Petrus supaya dibawa ke Kaisarea, di mana Cornelius berada. Sementara utusan-utusan itu sedang dalam perjalanan ke Yope, sementara itu murid Yesus yang bernama Petrus tadi sedang berdoa di atas tempat tinggalnya di Yope. Dan ketika Petrus berdoa, Petrus sedang dalam keadaan lapar. Pada saat dia berdoa, nampaklah sebuah penglihatan di mana ada selembar kain putih turun dari langit yang di dalamnya berisikan berbagai macam binatang haram. Kemudian terdengarlah suara yang menyuruh Petrus untuk menyembelih dan memakan binatang-binatang haram tersebut. Tetapi Petrus berkata, "Tidak Tuhan, tidak. Tidak pernah suatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam tubuhku." Sesuai dengan Imamat pasal 11. Memang makanan yang turun tersebut merupakan makanan yang diharamkan dan orang Yahudi tidak pernah memakan itu. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Petrus adalah orang Yahudi yang sangat taat akan agamanya. Kemudian Tuhan berkata, "Apa yang sudah dihalalkan Allah tidak boleh diharamkan manusia." Tetapi Petrus tetap tidak mau. Bahkan hal itu sampai 3 kali dikatakan Tuhan. Tetapi Petrus tetap tidak mau memakan makanan itu. Lalu kain itu terangkatlah ke atas. Nah, di ayat yang ke-17, Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang sebenarnya arti dari penglihatan itu? Petrus tentu paham bahwa itu bukanlah tentang makanan, tetapi ada sesuatu yang lain yang mau Tuhan sampaikan kepada dia. Tapi apa? Sementara Petrus berpikir, saat itu juga ada suara supaya Petrus menemui beberapa utusan tadi yang sudah menunggu di bawah, dan merekalah utusan Cornelius. Lalu Petrus turun dan menemui mereka. Nah, utusan dari Cornelius ini menceritakan bahwa tuannya Cornelius telah bertemu dengan malaikat, dan malaikat memerintahkan Cornelius untuk mengutus orang menjemput Petrus untuk dibawa ke Kaisarea, dan Petrus pun mau pergi ke Kaisarea. Begitu tiba di Kaisarea, Petrus bertemu dengan Cornelius, sahabat-sahabatnya Cornelius, dan keluarganya Cornelius. Dan di ayat yang ke-28, ketika Petrus sampai di sana, kemudian dia berkata, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Bahkan tidak boleh masuk ke rumah mereka. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Nah, dalam perkataan ini Petrus memberitahukan bahwa seorang Yahudi tidak boleh, haram, bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, karena orang Yahudi menganggap bangsa lain, bangsa non-Yahudi itu najis.
tidak tahir, haram. Nah, dari cerita tadi, maka di ayat yang ke-34 dan yang ke-35, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang, sebab orang dari bangsa manapun, setiap orang yang takut akan Allah dan yang melakukan perintahnya, orang tersebut berkenan di hadapannya. Sesungguhnya Allah tidak pernah membeda-bedakan orang." Jadi melalui penglihatan itu, Petrus mengerti bahwa meskipun Kornelius orang Romawi, orang non-Yahudi, tetapi Allah mengasihinya sama seperti mengasihi hamba-hambanya yang lain. Jadi tujuan penglihatan itu bukanlah untuk menghalalkan makanan yang najis yang diharamkan, tapi maksud dari penglihatan itu ada yang lebih dalam, yaitu adalah untuk memberitahukan bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan sama berkenannya di hadapan Tuhan, sama tahirnya di hadapan Tuhan, sama kudusnya di hadapan Allah. Jadi pelajaran dari kisah para rasul 10 ini bukan menghalalkan babi dan kawan-kawannya. Yang jelas orang Kristen tidak boleh makan babi. Kenapa? Ya karena Alkitab yang katakan, bukan kata orang atau tafsiran sepenggal ayat ya yang diambil sepenggal ayatnya dari Alkitab lalu ditafsirkan tanpa membaca keseluruhan pasalnya. Alkitab adalah pedoman dari orang Kristen. Kalau Alkitab kasih tahu, berarti sebagai orang Kristen kita harus lakukan seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Nah, semua yang diharamkan itu bukan hanya sekedar untuk kesehatan, kebersihan, tetapi lebih daripada itu. Ini berbicara mengenai penurutan. Jadi saudara-saudaraku, kalau Anda merasa terberkati dengan pelajaran ini, silahkan tekan tombol subscribe dan like serta share pelajaran ini sehingga banyak orang yang menerima berkat, yang terberkati. Dan kalau ada pertanyaan, Anda boleh menuliskannya di kolom komentar. Semoga pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian, sehingga saudara-saudara bisa memahami Alkitab secara utuh melalui tuntunan Roh Kudus, bukan sepenggal-sepenggal, supaya penuhlah sukacita kita dan pemahaman kita yang sempurna mengenai firman Tuhan dalam Alkitab, sebagaimana dituliskan dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Semoga kasih Allah Bapa dan keselamatan dari Yesus Kristus serta tuntunan Roh Kudus menjadi bahagian kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.